Alright, welcome to my channel. Sekarang gua akan melanjutkan edisi sedap gua, yaitu sejarah dan peradaban. Gua udah ngebahas dari Adam, oke? Kenapa gua harus mengulang-ulang terus biar sedikit nyambung. Dan kemarin di segmen keempat gua udah sampai kepada cerita atau kisah dari manusia di generasi ke-6, yakni Nabi Idris alaihissalam. Dia adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh orang muslim, seperti itu. Wajib diimani, seperti itu. Dan dia adalah nabi kedua ya dari para nabi yang wajib diketahui. Kalau misalnya dari urutannya, dia kalau tidak salah nabi ketiga setelah Nabi Adam, Syed, dan kemudian Nabi Idris. Di segmen keempat kemarin, gue udah ngebahas tentang beberapa mujizat dia, seperti dia orang pertama yang bisa menjahit dengan jarum, artinya menemukan jarum, seperti itu. Karena di zaman dia, banyak orang yang menggunakan pakaian itu belum dijahit, seperti itu ya. Oke, dan kemarin gue udah lumayan cukup panjang juga menceritakan tentang Nabi Idris, cuma lebih tepatnya kemarin itu adalah di mujizat, dan sekarang yang akan gue bahas adalah tentang kelanjutannya, yakni persahabatan Nabi Idris bersama malaikat maut. Kemudian dia juga melakukan perjalanan ke neraka dan surga. Terus dia juga menjadi orang yang bisa dibilang bagaimana, gue nggak tahu bagaimana kalian menafsirkannya, itu terserah. Pokoknya dia adalah orang pertama yang merasakan sakaratul maut terus dihidupkan kembali, karena sebelumnya nggak ada orang yang kayak gitu tuh. Nah, Nabi Idris ini kalau misalnya menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, konon katanya dia tuh adalah Henokh gitu kan. Kalau kita bicara Henokh, sebenarnya kita juga beberapa waktu lalu pernah ngelihat ada kitab Henokh yang cukup terkenal ya gitu, dan cukup misterius katanya kitab itu, karena di dalam kitab itu adalah isinya itu tentang masa lalu yang sangat kompleks katanya begitu, dan juga ada ramalan-ramalan tentang masa depan. Bahkan apapun yang terjadi peristiwa hari ini itu seperti udah diceritakan di dalam kitab Henokh itu. Kalau memang Idris itu adalah Henokh, berarti kitab itu adalah kitabnya Nabi Idris. Sementara di dalam Islam, Nabi Idris itu kalau tidak salah dia hanya menerima 30 suhuf dari Allah Subhanahu wa taala, yakni 30 lembar gitu kan. Gua nggak tahu terdiri dari berapa ayat, karena di sini gua juga tidak bisa menceritakan sesuatu lebih spesifik lagi ya. Well, langsung aja gua akan menceritakan sejarah atau kisah Nabi Idris yang bersahabat dengan malaikat maut. Barangkali di sini ada yang mau daftar, teman-teman, silakan. Gua nggak tahu, jangan lewat gua ya, karena gua nggak ngerti. Bersahabat tuh sama malaikat maut, yang malaikat maut ini kan malaikat Israel ya. Dia itu bisa dibilang kan malaikat yang ditakuti oleh semua manusia yang ada di dunia gitu kan. Karena dia tugasnya tuh nyabutin rumput lagi, nyabutin nyawa kan gitu. Tapi Nabi Idris malah bersahabat dengan dia. Bagaimana sih awal kisah terjadinya persahabatan Nabi Idris dengan malaikat Israel ini? Jadi pada suatu waktu malaikat Israel ini ngerasa apa ya? Kagum lah gitu dengan ketaatan beliau terhadap ajaran, terhadap juga kekukuhannya beliau juga di dalam menyebarkan ajaran Allah kepada umatnya tentu saja gitu kan. Dan umatnya yang dihadapi oleh Nabi Idris itu yaitu anak cucunya Kabil, seperti itu. Dan kalau misalnya kita bicara tentang Nabi Idris ini, sebenarnya bukan hanya sekedar bisa kita temukan dari para ahli tafsir gitu, tapi dari para peneliti sejarah dan paleografi pun kita sebenarnya bisa dapat menemukannya gitu kan. Seperti di dalam sumber sejarah dan paleografi yang telah meneliti figur Nabi Idris ini, ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris ini dipercaya memiliki demografi atau bertempat tinggal gitulah ya. Gitu kan. Karena kan paleografi ini definisinya itu dia adalah orang yang menemukan artikel-artikel, tulisan-tulisan kuno, terus kemudian menerjemahkannya dan menjabarkannya ke khalayak umum gitu kan. Supaya masyarakat bisa mengenal sejarah, seperti itu kan. Nah, diceritakan bahwa Nabi Idris ini hidup di sekitaran daerah Mesir, seperti itu ya. Kemudian dia memiliki ayah yang bernama Yarid bin Milhail. Kalau kita bicara dari pendapatnya para ahli tafsir tentang Nabi Idris ini, sebenarnya banyak banget sumber lah gitu kan. Maksudnya ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa dirinya diwafatkan ketika sampai di langit keempat. Ada juga yang mengatakan tidak wafat gitu, karena ada dua nabi katanya yang tidak wafat, yaitu Nabi Isa dengan Nabi Idris, diangkat ke langit begitu ya. Ya nantilah ada ceritanya seperti apa gitu, maksud gua belepotan gini sih gitu.
Terus kemudian di dunia pun katanya gitu, di bumi pun ada dua nabi yang tidak wafat, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa Nabi Ilyas itu ya Nabi Idris, katanya begitu. Entahlah seperti apa, namanya juga perspektif orang, oke? Kita hargai aja. Baik, kembali kepada persahabatan ya. Tadi sempat tertunda apa gimana sih, gua kok jadi agak belibet gini sih. Nah, intinya malaikat Israel ini tuh merasa kagum dengan luar biasanya kegigihannya Idris sampai dia ingin mengunjungi tempat tinggalnya Idris. Kemudian dia meminta izin kepada Allah. Gua nggak tahu bagaimana ceritanya dia meminta izinnya, caranya gua juga nggak ngerti, jangan tanya itu ke gua. Jadi dia meminta izin untuk bisa bersua lah gitu, ketemu bersama Nabi Idris. Dan singkat cerita, Allah memberikan izin kepada malaikat Israel untuk bisa menemui Nabi Idris. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pemuda yang membawa makanan, mengetuk pintu Idris, kemudian dia menawarkan makanan tapi dengan imbalan. Gitu. Dia bergaya seperti orang yang habis melakukan perjalanan yang cukup jauh. Jadi malaikat Israel ini berbohong dia, gitu kan. Malaikat juga bisa bohong berarti ya? Nggak tahu deh. Ya bohong, karena dia bilang dia kan habis melakukan perjalanan jauh gitu, padahal tinggal selingi dia nyampe kali gitu ya, kali ya gue nggak tahu. Intinya begitulah gitu kan. Dan sebagai apa ya, umat muslim gitu kan, Nabi Idris ini tentu saja kan dia mengetahui bahwa memuliakan tamu itu adalah hal yang wajib gitu kan. Makanya dia terima, terus kemudian bukan hanya sekadar tinggal gitu, malaikat Israel ini tinggal di rumahnya Idris itu juga dia membantu banyak hal gitu, seperti berdakwah, terus kemudian belajar, menulis dan lain sebagainya lah seperti itu. Sampai dia selama 4 hari ya, maksudnya 4 hari sudah malaikat Israel itu ada di rumahnya Nabi Idris gitu. Tapi pada suatu waktu Nabi Idris ini tuh agak curiga gitu. Ini orang kok gini gitu, gelagatnya apa segala macam mungkin beda lah gitu. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada malaikat Israel gitu kan, kepada pemuda yang menyamar itu, karena dia kan memang malaikat Israel gitu. Dan kecurigaan Nabi Idris itu ya benar bahwa dia bukan manusia, gitu kan, melainkan adalah malaikat Israel. Dia bertanya gitu kan, terus malaikat pertanyaannya kurang lebih lah, siapa engkau lah gitu, karena aku ngelihat kamu tuh kok beda, mungkin gitulah kurang lebih lah ya pertanyaannya itu kalau kita mau singkat gitu kan. Kemudian malaikat Israel tentu saja dia jujur bahwa dia adalah malaikat maut, pencabut nyawa, ya kan. Dan sejenak, gua nggak tahu dia kaget atau apa. Pokoknya Nabi Idris ini tuh sejenak dia diem, kayak ya mungkin kaget gitu kan. Buset, gua selama ini bersahabat sama malaikat maut kali gitu ya. Nggak tahu deh. Ya pokoknya gitu. Dan setelah itu Nabi Idris nggak mempermasalahkan itu. Jadi ya dia melanjutkan kegiatannya. Maksudnya terlepas dari itu, pada suatu waktu dia meminta kepada sahabatnya yaitu malaikat maut untuk pengen merasakan kematian katanya. Dan ya tentu saja dia juga tidak berniat mempermainkan kodrat Allah gitu kan, tidak begitu gitu kan. Dan akhirnya dia berdoa kepada Allah, terus kemudian malaikat Israel juga meminta izin kepada Allah gitu perihal ini, dan akhirnya diizinkan. Dan Nabi di sini akhirnya dia dicabut nyawanya, dan menurut cerita dia tuh pelan-pelan banget dicabut nyawanya itu supaya nggak ngerasain sakit. Tetapi malaikat Israel ini aja sampai dia bilang merasakan apa ya, sedih gitu, maksudnya nggak kuat ngelihat penderitaannya ketika Idris ini dicabut nyawanya gitu. Gue menceritain dua perannya agak ketuker-tuker gitu, gimana ya, malum ya, gitu kan. Dan dia merasakan penderitaan yang sangat luar biasa sampai akhirnya dia meninggal. Terus kemudian dia dihidupkan lagi, dan ketika dia dihidupkan lagi tuh benar-benar dipegangin sama malaikat karena mungkin dia lemes, shock dan lain sebagainya. Betapa menderitanya sakaratul maut seperti itu. Dan semenjak kejadian itu dia semakin gencar mengajarkan ajaran Allah kepada umatnya supaya menambah kekuatan imannya agar ya tidak merasakanlah penderitaan itu, karena dia bisa membayangkan di dalam riwayatnya gitu, dia bisa membayangkan orang yang sekelas dia aja gitu kan bisa merasakan penderitaan itu gitu kan. Jadi dia membayangkan gimana orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan gitu kan, dia aja yang merasa bahwa sudah pernah ibadah, ya dalam arti maksud gua enggak dia merasa dia paling baik, enggak gitu, maksudnya di sini tuh kita mengambil hikmahnya bahwa orang yang beribadahnya begitu luar biasa kepada Tuhan, bahkan ada yang mengatakan bahwa ibadahnya Nabi Idris itu setara ibadahnya seluruh umat manusia sampai hari kiamat kan gitu, itu bisa merasakan sakit seperti itu ketika dicabut nyawanya gitu, apalagi kita kan begitu maksudnya gitu kan. Nah karena hal itulah Nabi Idris itu bisa makin gencar berceramah lagi untuk mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan meningkatkan kualitas iman mereka seperti itu. Terlepas dari peristiwa dia dihidupkan kembali dari sakaratul maut, ya maksudnya dari kematiannya, dia dikisahkan bercerita, maksudnya dia tidak dikisahkan bercerita atau berwasiat kepada anaknya yang bernama Mutawasilah. Yang pasti di hari itu juga kalau tidak salah dia meminta juga kepada malaikat Israel untuk pengen ngelihat neraka dan juga pengen ngelihat surga.
Tapi di sini tuh yang bikin gua lucu tuh kenapa ya? Karena konsepnya tuh jalan-jalan, lu gila. Bisa dibayangin kita jalan-jalan ke ke Indramayu aja ke Al Zaitun kayaknya kan belum ada biaya gitu kan, sekarang ini ke surga loh Pak. Jadi intinya dia meminta itu kepada malaikat Israel, kemudian malaikat Israel ya gimana namanya sama sahabat ya kan, akhirnya dia mengabulkannya gitu kan. So far maksud gua tuh dia berangkat juga akhirnya pada saat yang sama gitu kan. Somehow gua nggak ngerti itu gimana berangkatnya pakai apa, pokoknya dia tibalah di neraka gitu kan, singkat ceritanya. Pas sampai di neraka dia ngelihat ya udahlah mengerikan gitu kan. Dan yang nggak tahu gimana gua jadi cengengesan gitu. Yang bikin gua gimana ya? Nabi Idris itu katanya pingsan gitu loh. Pingsan lo tau kan gitu. Dia pingsan di neraka gitu. Saking mengerikannya neraka itu. Dan tidak lama setelah dia lihat-lihat neraka begitu dahsyatnya, dia juga langsung diajak jalan-jalan ke surga. Begitu sampai di surga, dia melihat pemandangan yang luar biasa, indah, bla-bla segala macam. Pokoknya kita nggak bisa mendeskripsikannya dan kita juga nggak bisa memvisualkannya seperti apa sih keindahan surga itu gitu kan. Kalaupun ada di YouTube ya itu visual-visual yang nggak ada apa-apanya lah ya gitu kan. Intinya dia jalan-jalan ke sana, dia melihat pohon-pohon rindang, bahkan katanya dia sempat berhenti di sebuah pohon rindang, di bawah pohon rindang itu, dan sengaja meninggalkan sendalnya di situ. Kenapa begitu? Karena dari kisah yang gua temuin itu, pas dia keluar dari surga, dia tuh ngomong ke malaikat Israel bahwa dia bilang, oh sendal saya ketinggalan di dalam itu, tunggulah kamu sebentar di sini, saya mau ngambil sendal ke dalam. Pas begitu dia ngambil sendal ke dalam, setelah beberapa saat dia nggak kunjung kembali tuh. Akhirnya Israel kan nyusul ke dalam, kenapa nih Idris kok nggak balik-balik gitu kan? Mungkin gitulah kalau lebih ceritanya. Pas sampai ke dalam, Idris tuh malah ngomong apa coba? Begitu dia mau diajak balik lagi ke dunia nih, dia bilang loh hari ini tuh kan saya udah ngerasain kematian gitu. Kemudian saya dihidupkan kembali, terus kemudian saya udah ke neraka. Saya juga sekarang udah ke surga. Loh kenapa mesti kembali lagi? Bukankah katanya hukumnya kalau yang udah merasakan kematian itu ya nggak bisa kembali katanya gitu kan? Ya udah orang yang udah masuk surga kan nggak bisa ke dunia lagi kan gitu kan? Ya kecuali dia kayak Adam gitu makan buah holi, mungkin nanti diusir lagi. Ya intinya begitu. Jadi begitu Nabi Idris itu udah sampai ke surga, dia nggak balik lagi tuh sampai sekarang gitu kan. Karena aku juga nggak pernah dengar tuh ada Nabi Idris balik dari surga tuh nggak ada. Gitu. Intinya seperti itulah perjalanan kisah Nabi Idris. Jadi nggak ada kisah meninggalnya dia gitu kan. Atau mungkin gua masih terlalu tolol gitu sehingga masih terlalu goblok, pengetahuannya masih dangkal banget ya tentu saja gitu kan. Jadi gue nggak tahu tuh riwayat tentang meninggalnya Nabi Idris. Tetapi riwayat yang paling populer menurut apa namanya itu paleografi maupun menurut ahli tafsir memang seperti itu. Jadi dia tiba di surga, kemudian dia tidak ingin kembali. Oke? Dan siapakah yang melanjutkan dakwahnya Nabi Idris kepada umatnya Qabil? Ya tentu saja anaknya yang tadi diwasiati. Siapakah dia? Yani Mutawasilah. Itu sepengetahuan gue, gitu kan. Dan dia terus melanjutkan perjuangan bapaknya yaitu Nabi Idris, karena Nabi Idris tidak mau kembali dari surga seperti itu. Dan menurut riwayat Isra Miraj kan Rasulullah juga katanya pernah bertemu Nabi Idris di langit keempat. Makanya ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu tidak wafat tapi dia diangkat oleh Allah ke langit keempat, kemudian dia beribadah di sana dan menunggu hari kiamat. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti ke depannya di segmen ke-6 ya kalau tidak salah gue akan melanjutkan perjalanannya Mutawasilah kalau memang kisahnya ada seperti itu. Kemudian dia nanti akan memiliki anak yang bernama Lamak, dan dari Lamak inilah Lamak menikah dengan anak keturunan Qabil kalau tidak salah. Lupa lagi gue namanya, nanti gue baca lagi ya artikelnya seperti apa, bukunya seperti apa. Dan dari Lamak inilah lahir seorang nabi berikutnya, yaitu nabi yang menjadi bapak dari hampir seluruh suku yang ada di dunia mungkin ya. Nggak tahu juga sih, tapi kemungkinan sih begitu. Kenapa? Karena yang akan berikutnya, maksudnya nabi yang berikutnya yang akan gue bahas itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh ini kan yang memiliki anak 3, ya kan? Nah, 3 anak inilah yang konon katanya disebar ke Afrika, ke timur, barat, selatan, utara, seperti itulah. Jadi ke seluruh dunia seperti itu ya. Yafet, terus siapa lagi? Pokoknya ada 3 seperti itu. Nanti gue akan baca ulang supaya gue lebih paham lagi. Oke? Jadi untuk segmen ke-5 dari sejarah dan peradaban atau edisi sedap ini sampai sini aja dulu. Oke? Terima kasih. See you next videos. Bye bye.